Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 2021 dari Prodi PAI 5B, ingin mempresentasikan tentang perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan yaitu suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W plus 1H, yaitu apa, what, yang akan dilakukan, mengapa, why, hal tersebut dilakukan, siapa, who, yang melakukannya, di mana, where, melakukannya, kapan, when, dilakukan, dan bagaimana, how, melakukannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode yang dipergunakan, dan sumber yang diperdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu B, tujuan perencanaan. Depdiknas menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar perilaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang nomor 5, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan. Berdasarkan besaran organisasi, perencanaan pendidikan memiliki skop dari ukuran mikro, sekolah, meso, kabupaten atau kota atau provinsi, dan makro nasional pada tiap jenis jenjang dan satuan pendidikan. Dalam perumusannya, perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, pendekatan nilai balik, dan pendekatan biaya efektivitas. Yang pertama yaitu pendekatan perencanaan tenaga kerja. Diarahkan agar tercipta lulusan yang memiliki skill yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan zaman. Yang kedua, pendekatan permintaan sosial. Baik perencanaan pendidikan mengakomodasi aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan. Yang ketiga, pendekatan nilai balik. Bahwa pendidikan adalah social oriented, namun dalam prakteknya tetap mempertimbangkan nilai efisiensi dalam pengertian mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah. Pendekatan ini bermaksud agar hasil yang pendidikan memiliki produktivitas dan kualitas yang tinggi dengan menciptakan program-program yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan terpakai dalam perkembangan zaman. Yang keempat, pendekatan sistem, bahwa perencanaan pendidikan difokuskan pada organisasi sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling terkait. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan. Depdiknas merinci prinsip perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, memperbaiki hasil pendidikan. Yang kedua, membawa perubahan yang lebih baik, peningkatan atau pengembangan. Yang ketiga, demand driven. Yang keempat, menyeluruh. Yang kelima, keterkaitan dengan RPS, rencana dinas provinsi, Renstrada, EPDADA, dan sebagainya. Yang keenam, partisipasi. Yang ketujuh, keterwakilan. Yang kedelapan, data driven. Yang sembilan, realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT. Yang ke-10, mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. Yang ke-11, keterpaduan. Yang ke-12, holistik atau tersistem. Yang ke-13,
transparansi, dan yang ke-14 keterkaitan serta kesepadanan dengan rencana-rencana instansi terkait. Sedangkan Bang Har dan Trul mengungkapkan dimensi sebagai prinsip perencanaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, signifikansi. Yang kedua, feasibility. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, kepastian. Yang kelima, penghematan. Yang keenam, adaptabilitas. Yang ketujuh, waktu. Yang merupakan faktor penting. Perhatikan siklus alami pada aspek-aspek yang direncanakan. Yang kedelapan, monitoring. Yang kesembilan, subjek matter. Yang selanjutnya yaitu jenis dan lingkup perencanaan. Menurut Jaman Satori, jenis perencanaan terdiri atas. Yang pertama, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah atau juga disebut top down planning. Yang kedua, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas atau disebut juga bottom out down planning. Yang ketiga, diagonal horizontal planning. Yang kelima, yang keempat, rolling plan. Yang kelima, gabungan top down dan bottom up planning. Yang keenam, perencanaan strategis. Yang ketujuh, perencanaan operasional. Yang selanjutnya, sedangkan lingkup perencanaan terdiri dari perencanaan mikro, meso, dan makro. Yang pertama, perencanaan mikro adalah suatu perencanaan pada level operasional ditunjukkan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu atau kelompok kecil individu. Yang kedua, perencanaan meso adalah suatu perencanaan level organisasi operasional dan menengah ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan pendidikan seperti rencana sekolah dan rencana pengembangan mutu SD, SMP, SMA atau SMK, dinas pendidikan kabupaten atau kota. Yang ketiga, perencanaan makro adalah suatu perencanaan pada level top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Yang selanjutnya, tahapan perencanaan. Tahapan yang dikembangkan Bang Hat dan Trul yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah perencanaan pendidikan. Yang kedua, analisis masalah perencanaan. Yang ketiga, konsep dan desain perencanaan. Yang keempat, evaluasi rencana. Yang kelima, spesifikasi atau merumuskan rencana. Yang keenam, implementasi rencana. Sedangkan tahapan perencanaan yang disusun tim peningkatan mutu SMP Diknas adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategis. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang keempat, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Yang kelima, berdasarkan hasil butir 4 disusunlah rencana strategis dan rencana operasional. Yang ke-6, melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten atau kota. Yang ke-7, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Perencanaan strategik berisi aktivitas berikut. Yang pertama yaitu merumuskan visi, misi, dan nilai lembaga. A. Visi adalah gambaran masa depan yang ideal yang dibentuk anggota organisasi berdasarkan visi pribadi atau individu. Yang B. Misi merupakan rumusan umum mengenai tindakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi yang jelas akan sangat membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel, dan mampu memberikan kepuasan masyarakat termasuk di dalamnya efisiensi penggunaan anggaran. Yang C. Nilai menjelaskan bagaimana cara kita melakukan tugas masing-masing untuk mencapai misi organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan strategis. Yang A. Analisis lingkungan internal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi menyangkut organisasi, biaya operasional, efektivitas organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana yang tersedia. Yang B. Analisis lingkungan eksternal atau ALE
berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan keamanan. Pencermatan ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang, opportunities, dan tantangan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. 3 faktor-faktor kunci keberhasilan, critical success factor atau disingkat CCF. Faktor kunci keberhasilan atau critical success factor merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi. Penentuan FKK dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, A. Mengaitkan kajian dengan visi, misi, dan yang langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. B. Menginventarisasi perkiraan masalah yang timbul dalam melaksanakan misi organisasi. C. Menganalisis masalah-masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan isu, strategi krisis, critical strategi isu, yaitu dengan menghitung bobot dampak masalah yang telah diidentifikasikan, ringan, sedang, dan berat, dan selanjutnya dianalisis kepentingannya untuk penentuan FKK. Yang keempat, tujuan dan sasaran. Yang pertama yaitu A. Tujuan mengandung usaha untuk melaksanakan tindakan atau rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Yang B. Sasaran organisasi adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Yang kelima, strategi, kebijakan, program, kegiatan. A. Strategi organisasi merupakan suatu persyaratan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan pada waktu yang akan datang, mencakup langkah-langkah berisikan program-program indikatif dan tindakan-tindakan manajemen untuk mewujudkan misi dan misi. Yang B. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan. Yang C. Kegiatan adalah satuan aktivitas yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan program. Yang keenam, evaluasi kinerja dapat berupa pemantauan dan evaluasi yang memberikan umpan balik terhadap keberlangsungan atau masa depan rencana. Sekian, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.